Indonesia sedang bertarung dengan benua Eropa. Ini bukan perang militer, tapi perang ekonomi senilai Rp500 triliun per tahun. Eropa berkata, kita merusak lingkungan. Tapi, apakah itu alasan yang sebenarnya? Jika ini tentang lingkungan, mengapa minyak Eropa yang lebih boros lahan justru dibiarkan? Mereka tidak ingin hutan kita selamat. Mereka hanya ingin menghancurkan komoditas ekspor utama kita. Di video ini, kita bongkar skandal sawit terbesar dunia. Sebelum kita mulai, yuk like dan share video ini, serta subscribe agar kita bisa terus bongkar fakta geopolitik yang tersembunyi. Di video ini, kita bongkar skandal sawit terbesar dunia. Tonton sampai akhir, Anda akan tahu siapa sebenarnya yang paling hipokrit dalam isu lingkungan global. Pertama, kita harus tahu seberapa kuat sawit kita. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Minyak ini ada di mana-mana lipstik, coklat, sabun, bahkan bahan bakar. Sawit adalah bahan baku paling efisien di dunia. Bayangkan, untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit, kita hanya butuh 0,26 hektar lahan. Bandingkan dengan minyak kedelai di Amerika, yang butuh 10 kali lipat lahan. Inilah keunggulan utama kita. Keunggulan ini membuat sawit kita jauh lebih murah di pasar global. Dan inilah sumber ketakutan terbesar Eropa. Mereka tidak bisa bersaing. Lantas, apa senjata Eropa? Mereka menggunakan isu lingkungan, terutama deforestasi. Mereka mengklaim pembukaan lahan sawit merusak hutan tropis dan mengancam habitat orangutan. Puncaknya adalah regulasi EUDREU, Deforestation Regulation, yang secara efektif melarang produk yang terbukti berasal dari lahan yang dibuka setelah tahun ke-2020. Ini adalah pagar non-tarif yang sangat tebal. Regulasi ini menargetkan sawit kita, tapi sayangnya mengabaikan fakta. Sebagian besar petani sawit kita adalah petani kecil yang tidak punya sumber daya untuk membuktikan keaslian GPS koordinat lahan mereka kepada birokrasi Eropa yang rumit. Ini menghukum rakyat kecil, bukan korporasi besar. Disinilah letak hipokritnya Eropa. Jika mereka banner-banner peduli lingkungan, mereka harusnya melarang semua minyak nabati, termasuk milik mereka sendiri. Minyak canola dan kedelai di Eropa membutuhkan lahan yang jauh lebih luas per liter minyaknya, yang berarti deforestasi di sana juga terjadi, tapi diabaikan. Ini adalah diskriminasi berkedok isu hijau. Selain itu, Indonesia telah menunjukkan komitmen lewat ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil. Sertifikasi ini menjamin sawit diproduksi secara berkelanjutan. Tapi, Eropa seringkali tidak mengakui ISPO dan hanya mau sertifikasi versi mereka sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan Indonesia? Kita tidak bisa bergantung pada Eropa. Pemerintah kita sudah mulai melawan. Pertama, dengan gugatan balik ke WTO. Kedua, dengan memperkuat pasar sawit di Cina dan India. Masa depan sawit Indonesia adalah hilirisasi. Kita harus berhenti menjual minyak mentah. Kita harus olah menjadi produk akhir bernilai tinggi, biofuel, vitamin, atau kosmetik. Ini akan membuat kita tidak mudah didikte oleh pasar barat. Skandal sawit ini menunjukkan, jika Anda punya sumber daya yang efisien, Anda akan selalu punya lawan. Peran kita sekarang adalah menjaga hutan sambil terus berjuang melawan standar ganda global. Menurut Anda, apakah Indonesia harus berhenti melayani pasar Eropa? Tulis jawaban Anda di komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis ekonomi politik lainnya.